He is risen. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus membuat iman kita menjadi berharga dan berpengharapan. Karena Alkitab berkata, jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman dan sia-sialah kepercayaan kita. Artinya bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, selalu akan ada hari esok. Selalu akan ada harapan bagi kita semua. Selamat datang di dalam ibadah online Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Dan welcome home bagi Anda semua. Baik jemaat yang sudah tertanam maupun bagi Anda yang hari ini adalah untuk pertama kalinya bergabung di dalam ibadah kami. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Dan kami juga rindu untuk bertumbuh bersama-sama dengan Anda. Bagi Anda yang belum bergabung di dalam sebuah komunitas rohani, kami mengajak Anda untuk menghubungi nomor handphone yang tertera di layar kaca Anda. Sertakan nama Anda, alamat Anda, usia Anda, serta nomor yang bisa kami hubungi. Kami akan segera menghubungi Anda. Ayo kita bertumbuh bersama-sama. Dan hari ini adalah minggu pertama di setiap awal bulan. Kita akan memberikan persembahan perpuluhan. Dan kita memberi bukan karena Tuhan butuh persembahan kita. Tapi kita memberi kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan kita. Anda dapat memberi persembahan Anda melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda atau melalui scan QR Code yang ada. Dan mari siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini dengan penuh dengan sukacita. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari Minggu ini, hari yang indah, hari yang penuh sukacita bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar hari ini terjadi lawatan Tuhan atas seluruh jemaat-Mu. Urapi kami semua, berkati kami semua, dan kami rindu untuk menerima rema dari firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka Shalom jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan, amin. Yeah. Haleluya. Mari nyanyikan dengan segenap imanmu. Setiap musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah kau kerjakan, kau kekuatan.
ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh dan tiada taranya, mulia dan berkuasa. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu
kasih-Mu mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi kami. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebar hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebar hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa
Tuhan, Aku di sini. berikan aku damai sejahtera untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah, kekuatan untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah, dan hikmat untuk membedakan keduanya. Kamu suka sekali ya menaikkan doa ini. Oh iya Tuhan, memang aku suka sekali doa ini. Tapi apakah kamu benar-benar mengerti arti doanya? Iya, tentu saja Tuhan. Iya. tentu Oh ya? saja. Iya. Oke, kalau begitu aku mau kamu berdoa sekali lagi. Tapi kali ini secara pelan-pelan dan benar-benar memahami maknanya. Oke. Baiklah. Pelan-pelan. Oke. Tuhan, berikan aku damai sejahtera untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah, kekuatan untuk dapat Tunggu. ubah. Apakah kamu mengerti arti damai sejahtera? Iya Tuhan, tentu saja. Aku tahu kok kalau damai sejahtera itu adalah situasi di mana ada damai dan sejahtera. Seperti air yang tenang, yang tidak ada riak, tidak ada masalah. Begitu kan Tuhan? Jika damai adalah hidup yang tanpa masalah, apakah ada hidup yang tanpa masalah? Karena rasa damai bukan terletak pada situasinya, tapi pada rasa aman di hatimu. Oke, baiklah. Tuhan, berikan aku damai sejahtera untuk dapat menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah, kekuatan untuk dapat mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Tunggu. Ah, Kamu sudah membatalkan doamu sendiri. bagaimana aku membatalkan doaku? Karena kamu tidak mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Tapi aku sungguh-sungguh Tuhan. Begini, memang mulutmu mengucapkan doanya. Tapi pikiranmu saat ini sedang memikirkan begitu banyak masalah yang sedang kamu hadapi. Dan secara terus-menerus, kamu terus berpikir bagaimana seharusnya segala sesuatu berjalan. Aku mau kamu mengerti bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang di luar kendalimu. Aku tahu Tuhan, aku tahu bahwa memang banyak hal di dunia ini yang di luar kendaliku. Dan aku ini sudah menerima bahwa hidupku ini memang banyak masalahnya. Tapi kan aku juga harus mengusahakan sesuatu. Seperti firman-Mu sendiri yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka aku berusaha untuk melakukan sesuatu dan aku menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Begitu kan? Tapi kamu juga perlu menyerahkan usahanya kepadaku. Bagaimana caranya Tuhan? Aku tahu Tuhan, tapi aku sudah di ujung tanduk. Gak ada lagi orang yang bisa kuandalkan selain diriku sendiri. Kerjaanku berantakan. Gajiku cuma setengah, padahal aku kerja setengah mati, setiap hari aku lembur. Belum aku harus pulang urus mamaku yang lagi sakit. Dan keluarga aku gak ada yang bantu, bahkan semua biayanya juga dari aku. Aku gak punya sisa uang untuk diriku sendiri lagi. Jangankan uang, waktu pun aku gak punya. Aku tuh harus gimana Tuhan? Aku takut. Bagaimana kalau aku tuh gagal? Ya. Ya Tuhan. Tuhan, berikan aku damai sejahtera untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Kekuatan untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Ya, ada beberapa hal yang hanya akan terjadi jika kamu mengubahnya. Hah? Maksudnya? Seperti menghormati pemimpinmu di tempat kerjamu.
Tuhan, tapi aku selalu bersikap baik padanya. Aku juga selalu menuruti setiap apapun yang diperintahkan sama bosku. Iya, tapi hatimu kepahitan terhadapnya. Dan kamu merasa dia tidak layak untuk mendapatkan yang terbaik dari dirimu. Tuhan, tapi dia memang gak layak disebut pemimpin. Bukankah aku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas pekerjaanmu? Tuhan, tapi dia itu gak pernah menghargai apa yang orang kerjakan. Buat apa aku ini bekerja sepenuh hati untuk orang kayak gitu? Kalau begitu, siapa yang layak mendapatkanmu bekerja sepenuh hati? Tuhan, dia tuh gak pernah melihat apa yang aku lakukan. Tapi aku melihatmu. Aku ingat bagaimana kamu mengerjakan laporan yang memang bukan bagianmu, hanya demi bosmu tidak kehilangan muka di depan direksi. Itu bagus sekali. Dan aku sangat merindukan meal kedua darimu. Tapi kenapa? Kenapa aku harus selalu memberi lebih untuk orang lain? Bahkan untuk mereka yang gak menghargai aku. Kenapa semua orang menuntut sesuatu dariku? Dan aku harus selalu mengorbankan diriku untuk orang lain, Tuhan. Adakah damai sejahtera di hatimu ketika kamu melakukannya? Aku tahu itu hal yang benar untuk dilakukan. Tapi ini terlalu berat, Tuhan. Berserah. Aku gak sanggup. Tapi aku sanggup. Ingat, aku sudah memberikan Yesus anakku kepadamu. Apalagi yang tidak akan kuberikan kepadamu. Saat ini engkau menggenggam erat-erat masa lalumu, lukamu, harapanmu, cita-citamu, dan keinginanmu. Dan kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan hal-hal tersebut dengan tangan yang terkepal. Memang dunia mengajarkanmu untuk bisa menang, engkau harus mengepalkan tangan. Tapi hidup yang kuberikan untuk kamu jalani, bukan untuk dijalani dengan tangan yang terkepal, melainkan dengan tangan yang terbuka. Berserah. Tuhan, berikan aku damai sejahtera untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Kekuatan untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah. Dan hikmat untuk dapat membedakannya. Ajari aku untuk hidup dari sehari ke sehari. Menikmati setiap momen dalam hidup. Termasuk masa-masa yang sulit. Mengizinkan Tuhan menebus pergumulanku, sehingga aku berkemenangan atas masalah-masalahku. Bahkan, sukacita dan kekuatan Tuhan akan menghiburku ketika aku menanti-nantikan Tuhan menjawab aku. Aku percaya Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya ketika aku berserah pada kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu-minggu yang sudah berlalu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan, kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, di hari Paskah ini kami rindu Tuhan berbicara sekali lagi dalam kehidupan kami.
Tuhan, Kau berbicara dari hati ke hati kepada kami. Nyatakan ya Tuhan, nyatakan apa yang menjadi firman-Mu. Terangi kami supaya kami bisa betul-betul bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapapun, dimanapun Anda berada katakan amin. Shalom sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai untuk seluruh jemaat Gereja Mawar Syaron dimanapun Anda berada. Selamat Paskah, saya ingin ucapkan Anda dan keluarga, saudara. Dan hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan pada hari ini, Hope in the Dark. Ada satu hal yang saya rindu sampaikan kepada Anda. Mari kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-16, ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Matius 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, di ayat 21 ini menceritakan mengenai Yesus itu menceritakan apa yang akan terjadi di depan. Dan Yesus itu secara nggak langsung, Yesus itu sedang mengumumkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Saudara, kalau Anda itu diceritakan oleh Yesus di zaman itu, kalau Anda murid-muridnya, kalau Anda cerita bahwa Yesus itu satu kali akan bangkit dari antara kematian, kira-kira respon Anda bagaimana? Pasti respon Anda akan excited. Pasti respon Anda akan, wow luar biasa, engkau bangkit dari antara kematian. Tapi yang terjadi di sini ketika Petrus mendengar apa yang Yesus ucapkan, ternyata responnya itu bukan excited. Tapi responnya seperti ini, coba kita lihat. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, Yesus itu sudah mengumumkan sebetulnya kepada murid-muridnya, bahwa satu kali kelak, aku akan mati dan aku akan bangkit dari antara kematian. Seharusnya respon murid-muridnya melihat kebangkitan itu excited. Karena kebangkitan itu adalah simbol dari kemenangan. Hari ini kita merayakan Paskah. Kenapa kita ini merayakan Paskah? Karena Paskah atau hari kebangkitan Yesus Kristus itu adalah simbol dari kemenangan. Yesus itu turun ke alam maut, ya, ke alam kematian. 3 hari Yesus mati, tapi pada hari ketiga saudara Yesus bangkit. Sebagai simbol bahwa dia telah mengalahkan maut. Ini memberikan pengharapan kepada kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, itu bukanlah dongeng, itu bukan omong kosong. Karena Yesus kita itu bangkit dari kematian. Lalu, apa lagi saudara? Kebangkitan itu simbol dari apa saudara? Simbol dari keberhasilan, simbol dari kemajuan, simbol dari peningkatan. Yesus sebelum dia bangkit dari antara kematian, Yesus itu punya 12 murid. Ada 70 murid, saudara. Ada 500 murid. Tapi setelah Yesus bangkit, lalu dia itu naik ke sorga. Apa yang terjadi, saudara? Di hari Pantekosta terjadi peningkatan, saudara. 3.000 orang bertobat. Setelah itu ada 5.000 orang bertobat. Dan sampai hari ini ada jutaan murid Yesus di seluruh dunia. Dan itu terjadi setelah Yesus itu bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Jadi kebangkitan itu dirayakan karena kebangkitan itu simbol dari kemenangan, juga simbol dari keberhasilan, kemajuan, terobosan, dan peningkatan. Kebangkitan itu juga simbol dari promosi. Saudara,
Firman Tuhan katakan di kitab Filipi, Anda nggak perlu baca, di Filipi 2 dikatakan Yesus itu dalam keadaan sebagai manusia, Yesus itu merendahkan diri sampai taat mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Tuhan itu memberikan dia nama, menganugerahkan dia, meninggikan dia nama segala nama. Supaya bertekuk lutut, ya segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Semua orang itu bertekuk lutut terhadap nama Yesus. Supaya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Setelah kebangkitan Yesus, ada yang namanya promosi. Yesus ditinggikan. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kok Petrus itu nggak excited waktu mendengar bahwa Yesus itu satu kali kelak akan bangkit? Karena ternyata, saudara, sebelum peristiwa kebangkitan, ada yang namanya peristiwa penderitaan dan kematian. Saudara, sebelum Yesus itu bangkit dari antara orang mati, harus ada yang namanya penderitaan dan kematian. Makanya waktu Yesus ngomong bahwa ya ke depan ini, aku ini akan pergi ke Yerusalem dan di situ aku akan menanggung banyak penderitaan. Setelah itu aku akan dibunuh dan aku akan bangkit dari antara orang mati. Disitulah Petrus itu langsung ngomong begini, sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Kiranya Tuhan itu menjauhkan hal itu daripadamu. Lalu Yesus tegur, enyahlah iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dengan kata lain, Yesus itu ngomong begini, pikiran Allah dengan pikiran manusia itu berbeda. Cara Allah dengan cara manusia itu berbeda. Jalan Allah dengan jalan pikiran kita itu berbeda. Ternyata, saudara, sebelum kebangkitan ada yang namanya peristiwa kematian dan penderitaan. Nah, bukankah kita ini sama, saudara? Kita ini punya pikiran yang sama seringkali, sama dengan Petrus. Kita ini ketika ikut Tuhan, kita itu berharap semua jalan itu mulus. Ya, ketika ikut Tuhan, kita itu berharap kita akan dibawa ke perkara-perkara yang lebih besar dan lebih luar biasa. Murid-murid Yesus, ketika mengikut Yesus, Yesus itu berkhotbah tentang Injil Kerajaan Allah, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, ya, dan apa hasilnya, saudara? Berbondong-bondong orang banyak mengikuti pelayanan Yesus. Itu keberhasilan, itu kemajuan, itu terobosan, itu peningkatan. Tapi waktu Yesus ngomong bahwa satu kali aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan menderita di situ, menanggung penderitaan, lalu mati dibunuh. Bagi pikiran murid-muridnya, itu adalah kegagalan, itu adalah kemunduran. Itu adalah penurunan, bukan peningkatan. Saudara, nah kita ini, makanya Yesus ngomong, saudara, Yesus langsung ngomong to the point kepada murid-muridnya, barang siapa yang mau ikut aku, ya harus pikul salib dan sangkal dirinya setiap hari. Nah, pikiran kita seringkali beda. Kita itu punya pikiran kalau kita ikut Tuhan, saudara, jalannya itu pasti mulus. Seperti kita jalan di jalan tol, mulus, bebas hambatan, ya nggak ada hambatan sedikit pun atau nggak ada halangan sedikit pun. Ternyata Yesus ngomong ikut aku, itu kadang nggak nyaman. Kamu harus pikul salib, kau harus sangkal diri. Nah, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan itu bingung. Kenapa semakin serius dia ikut Tuhan, tapi sepertinya kok keadaan bukannya naik, tapi malah turun. Semakin mereka itu ikut Tuhan, ternyata hidupnya itu bukan mengalami yang namanya kemajuan, tapi malah mengalami yang namanya kemunduran. Bukankah kita ini ikut Tuhan dengan harapan, saudara, bahwa kita ini di dalam segala aspek kehidupan kita,
di dalam keluarga kita, di dalam keuangan kita, di dalam bisnis atau usaha kita, di dalam pelayanan kita itu merindukan yang namanya kemajuan. Kita merindukan yang namanya peningkatan. Tapi apa yang terjadi? Hari-hari ini banyak orang-orang percaya menjadi bingung. Ketika mereka mengalami kehidupan sepertinya kok bukannya maju, aku sudah ikut Tuhan tapi kok keadaan situasi justru bukannya maju tapi malah mengalami kemunduran. Bukannya naik tapi justru malah mengalami penurunan. Apalagi di masa-masa pandemi COVID ini. Pandemi ini tidak pandang bulu, saudara. Efek dari pandemi ini memukul orang-orang di luar Tuhan termasuk juga anak-anak Tuhan. Saudara, banyak orang kena imbasnya. Nah disitulah ada banyak orang itu menjadi bingung. Kok di masa-masa seperti ini, kok bukan kemajuan yang aku dapatkan. Bukan peningkatan yang aku dapatkan. Tapi kok justru penurunan. Tapi kok justru kemunduran. Saudara, kadangkala kita ini perlu punya pikiran dan kita ini perlu menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Yesus. Kita perlu selaraskan pikiran kita dengan pikirannya Tuhan. Karena pikiran Tuhan dengan pikiran kita beda. Dalam pikirannya Petrus, hal itu jangan sampai terjadi. Itu kemunduran, itu penurunan. Kiranya Tuhan menjauhkan hal itu. Ya murid-murid Yesus itu ikut Yesus. Yesus khotbah, berbondong-bondong pelayanannya makin besar. Saudara, harapannya adalah mereka itu semakin naik. Tapi yang ada justru malah Yesus ditangkap, Yesus dibunuh, Yesus malah mati. Saudara, memang Yesus bangkit, tapi menuju kebangkitan ada yang namanya penderitaan dan kematian. Saudara, beberapa hari yang lalu saya di DM sama seseorang, saudara. Ya, orang ini DM saya ngomong begini, mohon doakan saya dan keluarga saya, ya mohon doakan keuangan keluarga kami. Sejak Desember, ya bapak ini mengaku tidak punya pemasukan, kalaupun ada itu sangat sedikit. Sedangkan dia harus menanggung uang kuliah anak pertama dan uang sekolah anaknya yang kedua. Saudara, lalu dia ngomong begini, saya nggak tahu harus buat apa lagi. Saya sudah berdoa tapi sepertinya Tuhan itu diam saja. Lalu dia ngomong begini, saya sudah ingat akan perbuatan Tuhan di masa lalu. Tuhan itu selalu menolong keluarga kami. Bahkan dalam kondisi yang paling parah pun Tuhan itu selalu tolong kami. Tapi yang saya nggak habis pikir, di saat-saat ini saya sudah doa, tapi kok sepertinya Tuhan itu tidak berbuat sesuatu. Kok sepertinya Tuhan itu diam saja. Di masa lalu Tuhan itu tolong, tapi kali ini kok Tuhan itu sepertinya diam saja. Berapa banyak kita juga mengalami pengalaman yang sama. Saudara, Anda mengharapkan yang namanya kemajuan. Anda mengharapkan yang namanya peningkatan. Tapi yang terjadi adalah justru kemunduran bahkan penurunan yang Anda alami. Saudara, hari ini kenapa semakin saya serius ikut Tuhan, kok jalannya kok malah turun. Kok jalannya kok malah mundur. Sepertinya saya sudah doa tapi kok nggak ada jawaban. Saudara, dalam banyak cerita kehidupan, saya melihat ada banyak orang itu kecewa dengan Tuhan. Kenapa kok saya sudah ikut Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa kok hidup makin susah? Kenapa kok tambah berat hidup ini? Saudara perhatikan, ketidakmengertian kita akan jalan Tuhan itu berpotensi untuk membawa kita kepada kekecewaan kepada Tuhan. Makanya Tuhan ngomong jalanku bukan jalanmu. Ketika Yesus ngomong bahwa satu kali aku ini akan menderita, satu kali aku ini akan dibunuh dan mati, dan setelah itu aku akan bangkit. Petrus malah hal itu kiranya Tuhan jauhkan. Kiranya itu gak akan pernah menimpamu. Tapi ternyata cara Tuhan berbeda. Ternyata jalan menuju kebangkitan, Yesus harus melalui yang namanya kematian dan penderitaan. Saudara, coba kita lihat
Keluaran pasal yang ke-13, ayat 17 sampai 18. Tuhan itu menjanjikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Tapi coba kita lihat ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, perhatikan, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu, perhatikan, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan menjanjikan bangsa Israel untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Tapi ternyata Tuhan itu tidak menuntun mereka menempuh jarak yang paling dekat, melewati negeri orang Filistin. Tapi ternyata Tuhan menuntun mereka ke jalan berputar menuju ke padang gurun. Itu adalah jarak atau itu adalah jalan yang cukup jauh. Dan apa yang terjadi di padang gurun, kita semua tahu kisahnya. Mereka masuk di padang gurun dan ternyata keadaan padang gurun itu lebih buruk daripada keadaan di Mesir. Kita melihat satu kali mereka itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, Engkau membawa kami masuk ke padang gurun ini supaya kami mati kehausan. Lebih baik di Mesir. Kenapa? Karena di Mesir walaupun mereka diperbudak, tapi mereka itu gak kesulitan mencari air. Sedangkan di padang gurun, di mana-mana mereka itu sulit mencari air, saudara. Ternyata keadaan di padang gurun itu lebih buruk daripada di Mesir. Satu kali mereka juga bersungut-sungut kepada Tuhan. Di sini nggak ada apa-apa dan keadaan kami kurus kering. Yang ada pada kami adalah cuman mana ini. Kami teringat di Mesir itu ada apa saudara? Ada makanan yang kita itu gak perlu bayar apa-apa. Ada mentimun, semangka, bawang pre, ada bawang merah, bawang putih. Di sini sekarang ini kita kurus kering. Gak ada apa-apa di sini kecuali mana ini saja yang kita lihat. Tidak ada sesuatu apapun di sini kecuali mana. Mereka melihat bahwa ternyata kondisi di padang gurun itu gak lebih baik daripada kondisi di Mesir. Lalu mereka mulai mempertanyakan Tuhan, mana katanya kita dibawa ke tanah perjanjian. Mana tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya. Mana negeri yang berlimpah-limpah, yang subur. Mana kelimpahan yang Tuhan janjikan, yang ada adalah padang gurun. Di sini sulit cari air, di sini juga gak ada sesuatu pun kecuali mana. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka kecewa kepada Tuhan. Saudara, Israel pernah mengalami pengalaman seperti itu. Ternyata sebelum mereka itu masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, mereka itu dibawa ke tempat yang namanya padang gurun. Di padang gurun ini penurunan. Di padang gurun ini bukan peningkatan. Di padang gurun ini kemunduran, bukan kemajuan. Saudara, nah inilah yang membuat bangsa Israel bingung. Dan inilah juga yang membuat banyak orang percaya itu juga bingung, saudara. Saya kok ikut Tuhan tapi kok malah penurunan. Saya ikut Tuhan kok malah kemunduran. Kenapa situasi seperti ini? Apalagi di masa-masa pandemi ini, saudara. Nah, cara kita atau pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu beda. Ternyata Tuhan itu sering sebelum membawa kita itu naik, Tuhan itu membawa kita turun terlebih dahulu. Sebelum Tuhan itu membawa kita itu maju, seringkali Tuhan itu membawa kita itu mundur terlebih dahulu. Cara Tuhan dengan cara kita, jalan Tuhan dengan jalan kita itu berbeda. Saudara perhatikan, saudara pernah melihat seseorang yang memainkan busur panah? Coba apa yang terjadi setelah dia ambil anak panah?
anak panah itu akan ditarik mundur, ya, ditarik mundur, semakin jauh dia ditarik mundur, maka semakin jauh pula dia akan melesat. Saudara, tapi semakin pendek dia ditarik mundur, maka semakin pendek pula lah dia akan melesat ke depan. Saudara, hari ini saya berharap saudara mengerti jalan Tuhan. Kalau Anda mengalami masa-masa penurunan, apalagi di situasi COVID seperti ini. Kalau hari ini banyak aspek dari kehidupan Anda itu mengalami masa-masa yang namanya kemunduran. Bukan kemajuan tapi kemunduran. Saudara, jangan buru-buru Anda menjadi kecewa dengan Tuhan. Ya, karena apa? Kemungkinan besar, asal bukan karena dosa, kemungkinan besar, saudara, Anda itu sedang ditarik Tuhan di dalam busurnya. Anda ditarik Tuhan dan sampai satu titik Tuhan itu akan melepaskan Anda. Semakin Anda ditarik, ketika Tuhan melepaskan Anda, akan ada daya dorong yang kuat untuk Anda melesat maju. Untuk Anda melesat naik. Ada daya dorong yang kuat untuk Anda melesat naik atau melesat maju ke tempat yang Tuhan rencanakan. Jadi jangan buru-buru Anda kecewa dan marah kepada Tuhan. Your setback is your setup. Masa-masa di mana Anda itu sepertinya mengalami kemunduran, penurunan, itu adalah masa-masa Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk satu titik. Tuhan akan membuat Anda melesat maju. Tuhan akan membuat Anda naik. Saudara, itulah sebabnya kalau Anda melihat seseorang sepertinya ada di masa-masa penurunan atau masa-masa kemunduran, Anda jangan buru-buru menghakimi. Oh, jangan-jangan dia itu nggak punya api lagi. Oh, jangan-jangan dia itu ada dosa. Saudara, jangan buru-buru menghakimi. Karena sangat besar kemungkinan orang itu sedang ada dalam masa persiapan. Saudara, saya melihat diri saya juga sama. Ya, ketika dulu saya dapat janji Tuhan, dapat impian yang luar biasa. Ya, saya merasa bahwa Tuhan itu pasti akan bawa naik. Tapi ternyata jalan Tuhan itu nggak melulu begini. Ternyata Tuhan itu bawa saya turun terlebih dahulu. Ya, dan dalam waktu yang cukup lama, baru sampai satu titik Tuhan itu akan bawa terobosan, bawa peningkatan dan kemajuan dalam kehidupan saya. Dalam banyak kesaksian Alkitab kita melihat bahwa sebelum Tuhan itu mengangkat tinggi seseorang, sebelum Tuhan itu membuat seseorang itu melesat jauh ke depan, Tuhan itu sering membawa ke dalam masa-masa yang namanya masa kegelapan, masa kemunduran, masa penurunan. Jangan buru-buru Anda menjadi kecewa, jangan buru-buru Anda menjadi marah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sedang mempersiapkan Anda. Katakan amin. Apa saja ya kesaksian Alkitab, saudara. Coba lihat. Anda lihat kesaksian dari kehidupan Yusuf. Yusuf itu satu kali mendapatkan mimpi. 2 kali Yusuf mendapatkan mimpi. Bahwa satu kali kelak dia akan diangkat tinggi oleh Tuhan menjadi penguasa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata kenyataan itu berkata sebaliknya. Dia nggak langsung diangkat, tapi dia malah dibenci oleh kakak-kakaknya. Dia mau dibunuh oleh kakak-kakaknya. Bukan hanya itu, saudara, ya, dia bahkan dijual sebagai budak ke Mesir. Bayangkan dari anak kesayangan yang nggak pernah kerja berat, saudara, tiba-tiba saudara jadi budak. Dijual menjadi budak. Lalu dia bekerja dari nol, dari bawah, saudara. Dia bekerja saudara, dan Tuhan itu menunjukkan favor, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Ya, dia menjadi kesayangan dari Potifar, dia menjadi orang kepercayaan dari Potifar. Satu titik saudara, dia difitnah dan itu mengakibatkan dia masuk ke penjara. Saudara, bayangkan dari anak kesayangan menjadi budak, sekarang menjadi narapidana. Sekarang menjadi kriminal.
di penjara, saudara. Dan waktu di penjara itu apa yang terjadi? Saudara, ternyata belum selesai. Kita pikir di penjara itu sudah titik terendah, tapi ternyata belum selesai. Saudara, ternyata di dalam penjara itu ada 2 orang juga di penjara. Yang satu itu juru minuman raja, yang satu itu juru roti. Dua-duanya itu punya mimpi, mereka galau. Lalu Yusuf itu menawarkan diri. Ya, coba ceritakan mimpimu. Singkat cerita, 2 orang itu menceritakan mimpinya. Ya, yang satu diartikan, ya dua-duanya diartikan. Tapi yang satu itu artinya apa? Saudara, kita baca ya sama-sama. Coba kita baca Kejadian pasal yang ke-40. Kita baca ayatnya yang ke-12. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku. Jadi Yusuf itu pesan sama orang ini. Ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Maksudnya dari penjara ini, dari tahanan ini. Sebab aku ini diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Dikatakan dia itu ngomong bahwa aku ini diculik, aku ini dijual. Dan aku ini juga gak layak masuk di sini karena aku gak melakukan sesuatu apapun yang layak membuat aku di penjara. Aku ini difitnah, maksudnya begitu. Jadi please ingat aku, kalau keadaanmu baik tolong ingatlah aku, ceritakan kepada Firaun. Supaya aku ini bebas. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan, dalam bakul itu bla 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 bla. Coba kita lihat, lompat di ayat 18. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau ke sebuah tiang dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya, meninggikan kepala juru minuman itu dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikan ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi, ayat 23 perhatikan. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu. Melainkan dilupakannya. Apa maksud ayat ini, saudara? Apa maksud pengalaman ini? Begini loh, Yusuf itu di penjara, padahal dia itu difitnah. Lalu ada 2 orang, kepala juru minuman dan kepala juru roti, bermimpi. Lalu Yusuf itu mengartikan, yang satu, Tuhan akan berperkara kepadamu. Tuhan akan membelamu sebab engkau gak bersalah. Ya, engkau akan ditinggikan, engkau akan dipromosi kembali. Ya, jabatanmu akan dikembalikan. Tetapi kepada juru roti, saudara, kamu bersalah. Ya, Firaun dalam 3 hari ke depan ini akan menggantung engkau, menghukum engkau. Jadi intinya, saudara, Tuhan itu berperkara dalam kehidupan juru minuman dan juru roti ini. Yang satu dibela, ya, yang satu digantung, dihukum karena memang yang satu benar, yang satu salah. Yusuf itu melihat pembelaan Tuhan. Yusuf melihat bahwa orang yang gak salah itu dibela sama Tuhan, dibalikin. Yang salah dihukum sama Tuhan. Tapi dirinya, Tuhan itu sepertinya diam saja. Sepertinya dia itu dilupakan. Kalau Anda jadi Yusuf bagaimana? Loh Tuhan, yang satu engkau bela. Engkau kembalikan jabatannya. Engkau berperkara dalam hidupnya. Yang satu orang benar ini,
juru minuman ini, engkau kembalikan, engkau promosi kembali. Aku dilupakan selama 2 tahun, saudara. Sepertinya kok Tuhan itu gak membela perkaranya Yusuf. Tuhan sepertinya diam saja. Bukan peningkatan yang dia alami, tapi justru penurunan. Bahkan dia punya karunia menafsirkan mimpi pun tidak sanggup melepaskan dia dari tahanan. Saudara, disinilah Tuhan itu membawa Yusuf di titik terendahnya atau di titik nol, saudara. Dinolkan Tuhan di titik terendah. Tapi itulah titik di mana itu adalah titik paling jauh ketika Tuhan menarik mundur kehidupan Yusuf seperti anak panah. Di titik paling jauh itulah setelah itu saudara, Yusuf dilepaskan oleh Tuhan dan dia melesat tinggi. 2 tahun kemudian tiba-tiba Yusuf dipanggil, Yusuf mengartikan mimpi. Kemudian Yusuf jadi penguasa bukan hanya rumahnya Potifar tapi penguasa Mesir. Saudara, seringkali jalan Tuhan itu beda dengan jalan kita. Saudara, kalau kita nggak mengerti jalannya Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja, itu membuat kita kecewa. Kesaksian kedua adalah kehidupan Daud. Ya, Daud ini diurapi jadi raja. Ketika Samuel datang, ya Daud ini sama sekali nggak diperhitungkan oleh ayahnya. Yang diperhitungkan adalah kakak-kakaknya yang lain. Lalu Samuel ngomong bahwa bukan ini semua. Apakah kamu masih punya anak lagi? Dengan kata lain, Yusuf ini benar-benar tidak diperhitungkan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata singkat cerita, saudara, Daud itu dipanggil. Lalu Daud itu diurapi. Wah, hatinya itu besar, saudara. Ya, dan setelah dia diurapi, saudara, dia itu dapat favor, dia itu menjadi pemegang senjatanya Saul, bahkan menjadi pelayannya Saul. Seringkali Daud itu memainkan kecapi dan Saul itu diberkati oleh pelayanannya Daud. Saudara, wah, ini bagi Daud ini adalah sebuah promosi. Aku ini lebih dekat lagi dengan penggenapan janji Tuhan, satu kali kelak aku akan jadi raja. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia bahkan dipercaya untuk memimpin peperangan, saudara. Dia kalahkan Goliat, lalu dia memimpin peperangan, saudara. Dan kemanapun dia pergi, dia menang. Waduh, ini lebih dekat lagi sama penggenapan. Tapi ternyata jalan Tuhan itu berbeda. Saudara, ternyata bukan promosi yang dia dapatkan. Ternyata Saul itu jadi benci dan iri sama Daud. Berkali-kali Saul itu mencoba membunuh Daud. Dan singkat cerita, saudara, Daud itu bukannya jadi raja, bukannya jadi pengganti raja, tapi malah jadi buronan. Dikejar di sana, dikejar sini, saudara. Dan Saul itu selalu mengetahui lokasi Daud bersembunyi. Dan Daud itu diluputkan Tuhan. Bahkan Daud itu punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul sebetulnya, tapi Daud tidak membunuhnya, saudara. Lalu di dalam pelariannya, Daud itu ketemu sama 400 orang di Gua Adulam. Itu menjadi pengikutnya Daud. Ya, sebagian besar dari mereka itulah menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Ya, saudara-saudaranya, saudara kerabatnya itu ikut dalam pelarian ditambah 400 orang. Saudara, ya di titik ini sekalipun Daud itu melarikan diri, tapi Daud itu bersama dengan orang-orang yang mendukungnya, saudara. Ya, satu kali karena Daud tahu kalau saya ini melarikan diri di daerah Israel, pasti ketahuan karena ya hampir semua rakyat itu nggak mau menyembunyikan Daud. Dimanapun pasti ketemu. Singkat cerita akhirnya dia menyeberang ke negeri musuh, yaitu ke negeri orang Filistin, saudara. Pikirnya Daud, di sini pasti Saul nggak mau kejar. Nah, ketika dia beralih ke sana, saudara, ketika dia ketemu dengan Raja Akis, saudara, Daud itu sampai saudara, pura-pura gila, pura-pura hilang ingatan, lalu ludahnya itu dibiarkan mengalir ke janggutnya sampai di titik itu. Bayangkan, dari diurapi jadi raja, saudara, jadi buronan, sekarang jadi orang-orang yang
gila, saudara, pura-pura gila. Bahkan satu kali, saudara, ketika dia mendukung Filistin di dalam peperangan, dia bersama dengan pasukannya pergi berperang. Saudara, di Siklak itu apa yang terjadi, saudara? Ternyata waktu Daud bersama dengan prajuritnya itu pergi berperang, waktu mereka balik, ternyata Amalek itu menghabiskan atau membakar semua perkemahan, ya harta benda dijarah semua termasuk anak istri mereka. Nah di titik ini adalah titik terendahnya, saudara. Dikatakan Daud dan semua prajuritnya, kurang lebih ada 400 orang yang dari Gua Adulam itu, plus mungkin ada kerabatnya atau saudara-saudaranya. Mereka semua menangis. Karena apa? Anak istri mereka juga ikut diangkut, bukan hanya harta benda. Saudara, dan Alkitab mencatat, coba kita lihat. Alkitab mencatat demikian, 1 Samuel 30 ayat 6, perhatikan. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Di titik ini saudara, ini adalah titik terendah. Waktu dia jadi buronan, dia masih punya pasukan, dia masih punya orang-orang yang mendukung dia. Tapi di titik waktu di Siklak ini saudara, bahkan semua prajuritnya, semua orang yang loyal berperang bersama dengan dia, itu mau lempari dia dengan batu, mau bunuh Daud karena pedih hati mereka. Mereka menyalahkan Daud atas diculiknya istri dan anak-anak mereka. Di titik ini, Daud gak punya siapa-siapa. Ini titik terendahnya. Saudara, bayangkan, Daud itu diurapi jadi raja, tapi kenyataannya dia gak langsung naik. Saudara, dia malah jadi buronan, dan sampai di satu titik bahkan orang-orang terdekatnya pun gak bisa dia andalkan. Waduh, ini titik terendah, ini titik nol, ini dinolkan. Ini titik terendah, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Singkat cerita, saudara, Tuhan membela Daud di titik itulah. Itu adalah titik paling ujung dia ditarik sama Tuhan. Setelah peristiwa itu, saudara, kalau Anda baca di Alkitab, Daud melesat maju, naik menjadi raja. Dan Daud itu memimpin Israel ke zaman keemasan, saudara. Ternyata jalannya itu, Tuhan itu pakai jalan yang namanya penurunan dan kemunduran. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau Anda sepertinya di masa-masa ini, Anda mengalami yang namanya penurunan dan kemunduran. Catat baik-baik, besar kemungkinan Tuhan itu sedang mempersiapkan Anda. Ditarik mundur terus. Sampai mana? Tuhan tahu batasnya. Ditarik mundur. Satu yang Anda harus tahu. Ketika Anda terus ditarik mundur, berarti Anda sedang dipersiapkan untuk melesat jauh. Untuk melesat naik tinggi. Semakin jauh Anda ditarik, semakin besar daya dorong yang akan mengangkat Anda tinggi. Semakin besar daya dorong untuk melesatkan Anda maju ke depan. Ada amin, saudara? Asal itu bukan karena perbuatan dosa. Asal bukan karena Anda buat dosa. Kalau Anda sudah serius ikut Tuhan, Anda sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan hari ini, Anda kuatkan iman Anda. Daud ada dalam kondisi terjepit tapi dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, jangan mundur, jangan meninggalkan Tuhan. Karena sikap kita ini menentukan, saudara. Kalau sikap kita ini seperti orang Israel, kita ini marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, menggerutu, memberontak kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan, maka kita mati di padang gurun. Padahal padang gurun itu bukan destinasi Tuhan. Tuhan siapkan kita itu tanah perjanjian. Tuhan ingin kita melesat maju ke tanah perjanjian. Pertanyaannya, kenapa Tuhan itu membiarkan kita mundur dulu? Mengapa Tuhan itu menarik mundur kita, saudara? Coba kita baca satu ayat, setelah itu kita tutup dan selesai. Coba kita lihat Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 sampai 18.
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Untuk mengetahui, katakan mengetahui, apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sampai di sini. Mengapa Tuhan itu menarik mundur? Karena Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan ingin mengajar kita untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Karena itu fondasi kesuksesan kita. Itu fondasi keberhasilan kita. Kalau kita ditarik mundur, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang membentuk sebuah karakter. Sebuah karakter yang namanya kita ini bergantung kepada Tuhan. Makanya ayat 2 dikatakan, ingat seluruh perjalanan. Tuhan membawamu ke padang gurun dengan maksud merendahkan hatimu dan mengujimu. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Lihat ayat ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Perhatikan ada kata membiarkan. Ada masa-masa Tuhan itu sepertinya membiarkan kita ada di padang gurun. Membiarkan kita itu ngalami masa-masa kita seperti yang ditarik mundur. Masa-masa kita turun. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan mau bangsa Israel itu ngerti. Bahwa kalau mereka bisa hidup itu bukan dari roti. Tapi dari Tuhan. Dari firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingin tahu. Di masa-masa padang gurun mereka itu tetap berpaut kepada Tuhan enggak? Mereka tetap taat enggak sama Tuhan? Mereka tetap berpegang enggak sama Tuhan? Mereka tetap bergantung enggak sama Tuhan? Saudara, kalau kita ini di masa sukar, kita ini tetap bergantung kepada Tuhan, maka ketika kita ini di masa keberhasilan, kita ini enggak bakal lupa sama Tuhan. Katakan amin. Seringkali kita ini gampang lupa ketika kita ini sudah berhasil, kita lupa, kita meninggalkan Tuhan. Saudara, makanya di ayat yang ke-11 perhatikan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah, peraturan, ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 11 ini, sebetulnya Tuhan itu ngomong nanti kalau engkau sudah sampai ke tanah perjanjian, hati-hati. Kalau engkau sudah kenyang di situ, kalau engkau sudah diberkati di situ, hati-hati supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu. Nah makanya di masa-masa persiapan ini, di masa-masa padang gurun yang itu sepertinya berupa penurunan, kemunduran, Tuhan sedang menyiapkan sebuah fondasi, membentuk sebuah fondasi dalam kehidupan kita. Yaitu fondasi kita ini untuk terus bergantung kepada Tuhan. Kalau di masa sukar kita ini bergantung kepada Tuhan. Di masa ketika kita ini berhasil di puncak, di masa-masa kita menang di tanah perjanjian, kita ini nggak bakal lupa sama Tuhan. Ada amin saudara? Lalu apa lagi saudara? Selain Tuhan itu mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan, Tuhan itu mengajar kita untuk tulus mengikuti Tuhan. Katakan tulus mengikut Tuhan. Saudara. Nah, saudara, saat sepertinya begini loh. Saat sepertinya Tuhan itu enggak lagi menyenangkan. Itulah titik ujiannya. Apakah kita ini masih terus mengikut Tuhan atau kita ini meninggalkan Tuhan? Saudara, ada momen-momen sepertinya Tuhan itu tampaknya tidak menyenangkan, saudara. Enggak lagi menguntungkan kita. Sepertinya kita ini sudah berdoa, tapi kok Tuhan itu enggak segera bertindak. Sepertinya kita ini sudah berdoa, tapi Tuhan itu sepertinya kok diam saja. Kita ini sudah berseru, tapi kok tidak ada tanda-tanda Tuhan bekerja. Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan? Di mana Tuhan?
Seperti Bapak yang tadi DM saya. Saya ingat di masa lalu Tuhan itu selalu tolong, bahkan di kondisi yang paling parah Tuhan itu tolong. Tapi di situasi ini kami sudah berseru kepada Tuhan, tapi sepertinya kok Tuhan gak menyenangkan bagiku. Kok seperti Tuhan itu seolah-olah mendiamkan dan tidak bekerja. Disinilah Tuhan itu membentuk kita, supaya kita itu mengikut Tuhan itu dengan tulus. Kalau Tuhan itu gak lagi menyenangkan dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu gak sepertinya kok gak menguntungkan kita. Apakah kita ini tetap ikut Tuhan atau enggak. Satu kali Ayub juga pernah ada dalam pengalaman yang sama. Istrinya ngomong begini. Kutuki saja dan matilah. Kutuki Allahmu dan matilah. Saudara, apakah kita ini akan meninggalkan Tuhan? Disitulah Tuhan sedang mempersiapkan. Di masa-masa sulit, di masa-masa seperti kita mundur, di masa-masa sepertinya kita ini dibawa turun sama Tuhan. Itu adalah masa-masa Tuhan itu mengajar dan mendidik kita untuk kita ini tulus ikut Tuhan. Katakan amin. Saudara, yang terakhir, saudara, yang terakhir. Tuhan itu mengajar kita untuk kita rendah hati. Coba kita lihat Ulangan 8 lagi. Kita baca di ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Saudara, tanah perjanjian, rencana Allah yang Tuhan miliki untuk hidup kita di kemudian hari itu besar. Itu mulia. Saudara, Tuhan ingin membawa kita ke sana. Tapi Tuhan tahu kalau kita ini dibawa ke sana tanpa persiapan, kita ini akan jatuh dalam kesombongan. Nanti waktu kita di tanah perjanjian, kita ini pasti akan menyangka bahwa ini semua karena aku, semua karena kekuatanku, semua karena kepandaianku. Ketika Tuhan membawa Anda melesat maju, ketika Tuhan akan membawa Anda semakin tinggi, saudara, potensi untuk Anda itu sombong, itu sangat besar. Karena apa? Rencana Tuhan di depan Anda itu besar dan mulia. Kalau Anda gak dipersiapkan, Tuhan gak kerjakan yang namanya kerendahan hati, Anda pasti sombong. Kita pasti sombong. Makanya Tuhan itu bawa mundur dulu. Tuhan bawa bangsa Israel masuk ke padang gurun dulu. Supaya mereka tahu bahwa mereka itu gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau mereka bisa berhasil melalui padang gurun itu bukan karena mereka kuat dan gagah. Tapi itu karena penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Hari ini, saudara, kalau Anda ada di masa-masa penurunan, Anda di masa-masa di mana Anda sepertinya mundur, berarti Tuhan sedang mengerjakan kerendahan hati dalam kehidupan Anda. Supaya Anda tahu di masa-masa sulit ini, hanya Tuhan yang sanggup membuat Anda itu melewatinya. Sehingga satu kali kelak ketika Tuhan itu melepaskan Anda, dan Anda melesat maju ke depan, dan Anda semakin naik, Anda gak lupa diri. Bahwa kalau aku bisa ada di tempat ini, itu semua karena peran Tuhan dalam kehidupanku. Itu semua karena anugerah dan kasih karunia. Katakan amin. Tuhan tahu kalau kita ini nggak dibawa mundur dulu. Kalau Tuhan nggak bawa kita turun dulu. Kalau Tuhan nggak bawa kita masuk ke masa-masa padang gurun. Tuhan tahu kita pasti sombong. Kita pasti mengira ini semua karena aku pintar, aku pandai. Aku sukses begini, ini semua karena aku hebat. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan itu membawa kita masuk dalam masa-masa kemunduran dan penurunan. Ternyata Tuhan itu ingin mengerjakan fondasi karakter dalam hidup kita. Tuhan mau kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau kita ini tulus mengikut Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita ini rendah hati.
Tutup Alkitab Anda, kita datang di hadapan Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dimanapun Anda berada, katakan sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Kita merayakan Paskah, kita merayakan hari kebangkitan Yesus dengan penuh sukacita. Karena kebangkitan itu lambang dari kemenangan, lambang dari keberhasilan, kemajuan, lambang dari peninggian, peningkatan, lambang dari terobosan dan promosi. Satu kali Yesus pernah mengumumkan kebangkitannya dari antara kematian kepada murid-muridnya. Tapi Petrus justru berkata, sekali-kali itu gak akan menimpamu. Kiranya Allah menjauhkan hal itu kepadamu. Sebab di pikiran murid-murid Yesus, itu adalah kemunduran. Penderitaan, kematian, dibunuh, itu adalah kemunduran. Itu adalah penurunan, itu adalah kegagalan. Di benak mereka, kalau ikut Tuhan itu jalan selalu mulus, gak akan ada hambatan, gak ada jalan turunan. Saudara, memang Tuhan itu akan bawa kita terus naik dan bukan turun. Tapi menuju ke atas seringkali Tuhan itu akan menarik kita mundur, membawa kita turun. Itulah sebabnya kadangkala kita menjadi bingung. Kenapa saya sudah ikut Tuhan, saya sudah serius ikut Tuhan, tapi justru hidup kok semakin berat. Kenapa di masa-masa sukar ini, sepertinya kok aku ini anak Tuhan, tapi kenapa kok aku harus mengalami hal-hal yang tidak baik? Kenapa usahaku justru dibikin turun? Di mana Tuhan? Kenapa aspek kehidupanku bukan tanah perjanjian yang aku hadapi, bukan tanah perjanjian yang aku alami, tapi kok justru padang gurun yang aku lewati? Bapak Ibu, izinkan Tuhan berbicara dan menghibur hati Anda. Kalau Anda mengalami masa-masa penurunan, masa-masa di mana Anda ditarik mundur, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Semakin bawah Anda ditarik mundur, semakin jauh Anda akan melesat ke atas. Semakin jauh Anda ditarik mundur, semakin besar daya dorong untuk membuat Anda melesat jauh ke depan. Yang Tuhan mau adalah di masa-masa ini Anda belajar mengenal Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan kecewa. Yang Tuhan cari ternyata Tuhan itu ingin mengerjakan hati yang bergantung kepada Tuhan. Tuhan ngomong, di padang gurun ini aku sengaja membiarkan engkau lapar. Membiarkan engkau makan cuman mana. Supaya engkau tahu bahwa manusia itu gak hidup oleh roti saja, tapi hidup oleh setiap firman Allah. Ternyata Tuhan ingin Anda terus bergantung kepada Tuhan. Karena itu fondasi.
Yang kedua, ternyata Tuhan ingin melihat apakah yang ada di hati Anda. Apakah Anda tetap berpegang kepadanya atau tidak di masa-masa padang gurun. Ternyata Tuhan itu ingin mengerjakan ketulusan. Seringkali kita ikut Tuhan karena kita ini mau memperalat Tuhan. Kita memakai Tuhan untuk kesuksesan kita. Kita menggunakan Tuhan untuk apa yang kita inginkan. Tapi ternyata Tuhan ingin kita ikut dia bukan karena kita ini butuh, tapi karena kita ini cinta sama Tuhan. Kita selama-lamanya memang butuh Tuhan, tapi lebih jauh Tuhan ingin kita mencintai dia. Di masa-masa sukar ini, ternyata itu adalah ujian apakah Anda betul-betul tulus nggak ikut Tuhan. Kalau Anda dibawa turun, ditarik mundur, apakah Anda tetap setia kepada Tuhan? Apakah Anda tetap ke gereja? Apakah Anda tetap setia mengucap syukur? Atau Anda sudah kecewa, mengeluh, menggerutu, bahkan memberontak kepada Tuhan? Dan yang ketiga, ternyata Tuhan ingin mengerjakan fondasi ketiga, yaitu kerendahan hati. Tuhan itu sediakan sesuatu yang besar dan mulia di depan. Itu adalah tanah perjanjian. Tapi Tuhan tahu, kalau Anda tidak dibangun dulu, tidak dipersiapkan dulu, maka keberhasilan di depan, sesuatu yang besar dan mulia itu bisa menghancurkan Anda. Makanya Tuhan itu merendahkan hati kita. Kita masuk melewati lembah, kita masuk ke jalan turunan, kita ditarik mundur. Supaya Tuhan itu mengajarkan di masa sulit ini, kalau Anda bisa lewat itu semua karena Tuhan. Jadi nanti ingat, kalau di masa ketika Tuhan melepaskan Anda melejit maju atau naik ke atas begitu tinggi, Anda harus ingat bahwa itu bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan dan gagah kita, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Mari letakkan tangan di dada. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umatmu, setiap jemaatmu yang hari-hari ini di masa-masa sukar. Seperti mereka memasuki masa padang gurun dan bukan tanah perjanjian. Mereka memasuki masa-masa di mana mereka masuk masa kegelapan. Mereka mengalami jalanan turunan. Mereka mengalami kemunduran. Mungkin karena pandemi COVID, sesuatu yang terjadi. Tuhan, hamba berdoa, biar firman Allah ini berbicara menguatkan mereka. Supaya mereka tidak kehilangan iman. Tapi mereka tetap setia. Sampai saatnya nanti Engkau yang paling tahu. Saatnya nanti Tuhan. Kami percaya rencanamu indah. Rencanamu bukan rencana kecelakaan. Tuhan, Engkau gak mau setiap kami, setiap mereka mati di padang gurun. Tapi Tuhan ingin mereka maju melesat. Semakin maju dan semakin tinggi. Dalam nama Yesus, bagi mereka yang kecewa, bagi mereka yang bingung, bagi mereka yang panik, Tuhan, biar firman Allah ini membangkitkan iman mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua angkat tanganmu, terimalah berkat yang terbaik. Anugerah dari Yesus Kristus Putra Allah, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai Anda semua. Tuhan akan menuntunmu, sekalipun Anda lewati lembah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan, Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.